Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Syahbudin akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas kalkulus lanjut sub CLO 03 104. Di sini saya akan mengerjakan soal yang pertama. Di sini kita diberikan soal yang pertama, ini diberikan fungsi skalar f xy sama dengan x akar 2 min 3x akar 2 dan titik P ini sama dengan 1,2. Nah, di sini kita diharuskan yang pertama ini A, hitung vektor gradien f xy dari fungsi f. Kemudian tentukan nilai gradien vektor f di titik P. Kemudian hitung turunan berarah DUF P dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A sama dengan 3,4. Kemudian D pada arah mana turunan ini berarah F di titik P bernilai maksimum. Berapakah nilai maksimumnya? Kemudian yang terakhir tentukan arah vektor unit F V di mana turunan berarah D V FP ini sama dengan 0. Maka jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Baik, di sini kita akan menjelaskan untuk yang A dulu ya. Di sini sudah saya berikan jawaban. Untuk yang A ini kita ketahui dulu bahwa vektor F xy ya. Nah, di sini kita akan mencari turunan parsial terhadap x ya. Pertama, maka do F per do x sama dengan x akar 2 min 3y akar 2 sama dengan 2x. Kemudian turunan parsial dari y ini merupakan df per dy. X akar 2 min 3x akar 2 sama dengan min 6y. Sehingga maka kita dapatkan untuk vektor f x y ini sama dengan 2x, min 6y sama dengan 2i min 6YC. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai gradien dari vektor F di titik P ya. Nah, berikut kita akan mencari titik P ini 1,2 ya. 1,2 vektor F xy sama dengan 2x min 6y. Maka vektor F 1,2 sama dengan 2 min 12 karena di sini kita kalikan ya. 6 kali 2 12, 2-nya kita turun di sini maka 2 min 12 sama dengan 2i min 2c. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut ke C yang dimana C ini hitung turunan berarah DUF P dengan vektor U yang dimana vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A sama dengan 3,4. Baik, di sini kita akan mencari vektor satuan U dari A ya. Jadi kita ketahui dulu DUF P sama dengan vektor F P kali U ya. Maka di sini untuk vektor satuan U dari A ini 3,4 ya. Tadi sesuai dengan soal. Maka panjang A sama dengan akar 9 plus 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Vektor satuan U ini sama dengan 3 per 5,4 per 5. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Vektor F 1,2 U DUF P sama dengan 2. Kemudian 3 per 5 tambah min 12, 4 per 5. Maka DUF P di sini 6 per 5 min 48 per 5 sama dengan 42 min 5. Nah, selanjutnya untuk bagian D, pada arah mana turunan berarah di titik F di titik P bernilai maksimum dan berapakah nilai maksimumnya? Baik, di sini sudah saya jawab ya bahwa panjang vektor F 1,2 sama dengan
panjang 2, min 12 sama dengan akar 4 plus 144 ya. Jadi hasilnya akar 148. Akar 148 ini sama dengan 4 kali 37. Ya, kita sederhanakan juga dengan 2 akar 37. Maka nilai maksimumnya adalah 2 akar 37. 2 kurung 37. Kemudian yang E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dV FP ini sama dengan 0. Maka jelaskan secara singkat ya makna geometrisnya. Oke, di sini V kita ketahui V, kita akan mencari V ini ya, arah vektor V ini di mana V sama dengan Vx dan Vy 2, min 12 ya, telah kita temukan tadi ya untuk XY-nya, nilai XY-nya ini 2, min 12, maka Vx, Vy ini sama dengan 0. Maka 2 Vx min 12 Vy sama dengan 0, 2 Vx sama dengan 12 Vy, maka Vx bagi 2 sama dengan 6 Vy, maka Vx ini sama dengan 0. 6. Maka Vy sama dengan 1, Vx sama dengan 6 ya. Maka 6,1. Nah, di sini misalkan kita akan mencari panjang satuan dari W ya. W ini sama dengan 12,2 dimisalkan, maka panjang vektor W ini panjang W sama dengan akar 12 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 sama dengan akar 148 sama dengan 2 akar 37 ya. Sesuai dengan tadi yang telah sebelumnya dijelaskan. Maka V aksen sama dengan 6 per akar 37, 1 per akar 37. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini kita diberikan fungsi fxy sama dengan x akar 3 min 3x tambah y pangkat 2. Di sini kita perlu yang pertama hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Baik, di sini kita ketahui f aksen x sama dengan du f per du x x3 min 3x plus y ya. Ini 3x plus y akar 2. Kemudian kita turunkan lagi, maka 3x akar 2 min 3. Nah, untuk turunan parsial pertama fx sama dengan 3 kali 2 min 3. Fy ini sama dengan du per du y. X akar 2 min 3x plus y akar 2. Maka f aksen y ini sama dengan 2y. Nah, selanjutnya, tentukan titik-titik stasioner dari fungsi f x y. Baik, di sini untuk kita mencari titik-titik stasioner ini, kita tentukan bahwa 3x akar 2 min 3 sama dengan 0 dan 3x akar 2 sama dengan 3. X akar 2 sama dengan 1, X sama dengan 1 atau min 1. Maka titik stasionernya ini 1,0 dan min 1,0 ya. Kemudian untuk C, hitung turunan parsial kedua fx, fy dan fxy. Yang pertama Yang pertama kita cari dulu untuk fx ya. Dengan du per du x sama dengan kurung buka 3x akar 2 min 3 untuk kurung tutup. Kemudian fxy du min du y fx ya. Nah, maka untuk fxx ini sama dengan 6x ya. Kemudian fy du per du y sama dengan 2y, fy sama dengan 2. Maka untuk fxx 6x, untuk fy-nya ini du per du y ini sama dengan 2, kemudian fy-nya sendiri ini sama dengan 2. Oh, maaf. Ini ada 2 ya, ada 2 jawaban.
Baik. Selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk yang D ini ujilah titik stasioner. Apakah merupakan minimum lokal atau maksimum lokal atau titik plana ya. Nah, Kak, di sini kita jawab ya untuk yang D ini dxy sama dengan fxx kali fyy min f akar 2xy sama dengan tadi fxx ini sama dengan 6x, kemudian fyy kali 2 sama dengan 0 ya. Maka untuk kita kalikan bahwa 6 kali 2 ini sama dengan 12. Maka jadi 12x ya. Maka untuk D1.0 ini kita masukkan bahwa 1D1,0 ini sama dengan 12x. D1,0 ini 12 dan 12 ini lebih dari 0, maka fxx 1,0 sama dengan 6x 0. Maka titik 1,0 ini merupakan titik minimum lokal dari nilai min 2. Kemudian D min 1 tadi kita sudah temukan ya, untuk D min 1,0 ini ya sama dengan min 12 kurang dari 0. Maka jika D min 1,0 kurang dari 0, maka titik min 1,0 adalah titik plana. Nah, yang dimana nilainya sama dengan 2 ya. Ini untuk nomor D. Selanjutnya untuk nomor E, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum minimum lokal. Oke. E y sama dengan 0, fx, 0 sama dengan x akar 3 min 3x. Jika x ini sebagai infinity, maka x infinity, nah, ya, min 2 ini merupakan tadi sebagai nilai minimum lokal ya. Maka x sama dengan 0, f o, y ini bisa kita masukkan juga sebagai nilai infinity ya. Maka berarti dapat kita simpulkan bahwa tidak ada nilai maksimum global ataupun minimum global. Jadi untuk titik minim lokal ini 1,0 ya. Jadi ini di sini kan jika ada ya. Jadi ini titik minimum lokal ya. Nah, maka titik 1,0 ini bukanlah minimum global ya, melainkan ini adalah minimum lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.